Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita dituntut untuk menjadi gembala yang mengenali domba-dombanya, minimal menjadi gembala atas diri kita. Dan sebagai seorang gembala memiliki tanggung jawab yang besar. Kita harus berani memberikan teladan akan arti kesetiaan dan ketaatan di dalam kehidupan yang nyata. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mengembalakan kami kawananmu. Semoga kami hidup sebagai kawanan yang senantiasa bersatu dan tekun untuk mendengarkan sabda Putramu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Bantulah kami untuk senantiasa sadar akan peranan dan tanggung jawab kami di dalam kehidupan nyata di saat persiaran hidup kami di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Menjadi seorang gembala di dalam persiaran hidup kita yang perlu untuk kita sadari bahwa seorang gembala harus dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya dalam menjalankan tugas perutusannya di dalam kehidupan nyata. Dia bukanlah seorang yang hanya pandai beretorika di dalam memimpin, tetapi dikehendaki mereka yang mampu menghantarkan siapa saja yang dipercayakan kepadanya kepada keselamatan, kepada kebahagiaan, kepada keamanan dan kenyamanan di dalam hidup bersama. Tugas perutusan yang dibebankan tentunya harus dilakukan dengan kesetiaan, kejujuran, dan tanpa pamrih. Kita juga diingatkan bahwa kita tidak bisa ketika kita diberikan suatu jabatan, ketika kita didudukkan sebagai tokoh masyarakat atau tokoh agama atau public figure, lalu kita seenaknya berbuat semau kita, sesuka kita, yang menurut kita benar, yang menurut kita memuaskan, tetapi semuanya itu melanggar dan membahayakan keselamatan bersama. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Kitab Nabi Yeremia mengajak kita semua bahwa sebagai utusan kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kita diutus oleh rakyat, ketika kita diutus oleh keluarga kita, oleh masyarakat di mana kita tinggal, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Hendaknya kita jangan membiasakan pengecualian pada diri kita dengan mengatasnamakan ini adalah tindakan pribadi, ini bersumber dari ide pribadi, tidak mewakili jabatan saya, tidak mewakili status saya. Di masa PPKM, hendaknya kita jangan berkelit dengan alasan hanya sekedar untuk memuaskan nafsu kita. Jangan sampai kecerobohan, tindakan semena-mena yang kita lakukan justru menjadi ancaman dan bahaya bagi Anda, saya, kita semua. Belajar untuk tidak egois, belajar untuk lebih bijaksana di dalam tindakan di kehidupan yang nyata. Di dalam surat kepada orang di Efesus yang disampaikan oleh Paulus mengingatkan di dalam suratnya bahwa kita ini disatukan dalam semangat yang sama. Sebagai gereja yang hidup, kita juga ditantang jangan menjadi pribadi yang sok hero,
menjadi pahlawan kesiangan, seolah-olah di dalam gereja semuanya ada jawabannya. Saat ini kita diajak bersama, bergerak bersama sebagai sel gereja yang utama, yaitu di dalam keluarga menjadi gereja yang hidup, gereja yang bersaksi, gereja yang terlibat. Menjadi sangat aneh mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi ia di dalam hidupnya tidak terdaftar di dalam RT, RW, atau bahkan tidak mengenali siapa mereka. Kita sudah diajarkan oleh Tuhan bagaimana kita wajib memberikan apa yang menjadi hak oleh negara, dan kita menghidupi dan memberikan apa yang menjadi hak oleh sang pemilik kehidupan. Kita diajak untuk hidup sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Jangan menjadi pahlawan kesiangan, merasa diri paling hebat, tidak peduli dengan dinamika hidup bersama. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita diajak untuk senantiasa menjadi gereja yang hidup, bersaksi. Ini adalah saatnya kita menyapa, hadir secara nyata, mengenali siapa tetangga kita. Tuhan hadir menyapa kita melalui saudara-saudari kita yang ada di depan, di belakang, di sebelah kanan, dan sebelah kiri rumah kita. Yang mungkin selama ini kita merasa tidak perlu, kita merasa kita mampu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Injil hari ini kita diajak untuk belajar di mana Yesus di dalam perbuatannya, di dalam tindakannya selalu didasarkan dan digerakkan oleh belas kasih. Karena rasa belas kasih, cinta yang tulus, ia menolong, ia menyelamatkan, bukan justru menjerumuskan atas status yang disematkan padanya. Kita mestinya belajar. Jangan hanya karena kita memiliki kekuasaan, kita memiliki pengaruh, kita dituakan lalu kita bertindak semau kita. Kalau kita bertindak didasarkan atas belas kasih, tentulah tujuan dari pelayanan kita adalah sesuatu yang menyelamatkan, adalah sesuatu yang menghidupkan, dan bukan justru menciptakan kerumunan yang lain, menciptakan persoalan yang lain, menciptakan persoalan masalah kehidupan keluarga yang lain. Kita diajak bersama-sama di masa PPKM ini untuk lebih mengenali hidup kita di dalam diri kita dan di dalam hidup bermasyarakat. Hidup menggereja yang utama yang sebenarnya ada ialah di dalam keluarga. Ketika kita bisa hidup sebagai keluarga gereja yang hidup, maka gereja secara universal sudah hidup karena kesaksian dan kemauan Anda, saya, kita semua untuk senantiasa menjadi tanda kasih Allah secara nyata. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama di masa PPKM ini jangan merasa menjadi sok pahlawan, tetapi mari kita saling bahu-membahu, tolong-menolong, bergotong royong menghadapi pandemi COVID-19 dengan mengikuti prokes, banyak berdoa dan berbahagia, serta bertindak dan mengutamakan kesehatan kita. Kenali siapa Anda, siapa saya, siapa kita semua, dan apa peran kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan selamat hari Minggu.